Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan berikutnya ini ada sepasang suami istri, entah mantan baru atau pengantin lama, di malam Ramadan melakukan hubungan suami istri. Setelah itu ketiduran. Nah, tiba-tiba setelah bangun sudah subuh, padahal dia belum mandi besar. Ini bagaimana puasanya? Ini bagaimana puasanya? Ini alhamdulillah untuk pertanyaan ini sudah ada pas sesuai dengan hadisnya, kronologinya sudah terjadi bahkan pada diri Rasulullah SAW sendiri. Bukan tidur, tapi bukan tidur ya. Ini hadisnya simpel, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma di kitab Bulughul Maram. Ini ada juga dijelaskan. An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Bunyi hadisnya seperti ini. Anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana, ada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihu, itu di pagi hari, junuban, dalam keadaan junub. Junub itu berhadas besar, min jima'in, dari hubungan dewasa atau bersetubuh. Tsumma yaghtasilu, kemudian mandi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yasumu, dan berpuasa siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Karena apa? Dalam puasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Beda sama sholat. Termasuk syaratnya sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Terus harus suci dari najis, baik pakaian, badan ataupun tempat. Ini kalau sholat. Kalau puasa tidak seperti itu. Jadi kalau dalam puasa ini, seumpama bangun subuh terus kemudian belum mandi besar, maka dia puasanya sudah sah, diteruskan sampai maghrib, tidak apa-apa. Terusan dari hadis tersebut, ini hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Wazada, dan memberikan tambahan siapa Muslimun Imam Muslim, fi hadisi Ummi Salamah, dan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Ummi Salamah, wala yaqdi, dan tidak mengqadha atau menyaur puasanya siapa Rasulullah SAW. Ini bukti bahwasanya cukup untuk mandi besar dan puasanya diteruskan, atau mandi besarnya nunggu nanti setelah zuhur, ketika wajib sholat zuhur baru mandi besar, tidak masalah. Atau seumpama gini, seumpama di waktu subuh tidak menyandang hadas besar sama sekali ya, kemudian tidur, pas tidur mimpi basah, pas tidur puasa mimpi basah, bangun-bangun sudah basah. Bangun-bangun sudah basah, ini gimana ini? Udah nggak usah panik, puasanya dilanjutkan saja. Puasanya dilanjutkan saja, dan hal itu tidak membatalkan puasa ya, tidak membatalkan puasa. Puasanya tetap lanjut. Nanti ketika masuk waktu sholat, mandi besar. Mandi besar ya, mandi besar syaratnya yaitu harus niat dan meratakan air ke seluruh badan. Ke seluruh badan, pokoknya harus kena air semua. Nggak harus pakai sampo, nggak harus pakai sabun, tapi alangkah baiknya pakai sampo dan pakai sabun. Kok seumpama mandi di kolam renang langsung renang terus nyilem ya, seluruh menyelam seluruh sampai basah semua, udah cukup, keluar, selesai. Dan ada juga gini, waktu Habib Salim As-Satiri ketika di Mekah, kalau tidak salah waktu itu di dalamnya Abu Yazid Abbas, beliau juga
sempat menjelaskan bahwasanya banyak sekali orang yang memiliki hadas besar, ya, ketika pas mandi ke kamar mandi itu biasanya entah ingin BAB atau apa gitu, jadi dia BAB saja. Nah, pas BAB dia pas cebok nggak ada niatan untuk menghilangkan hadas besar, cuman cebok biasa gitu aja. Nah, pas mandi pakai shower, jadi posisinya sambil berdiri, pakai shower berdiri, nggak ada jongkoknya, nggak ada apa. Nah, ketika posisi berdiri ini kan maaf ini ngaji ya, pantat itu kan saling menjepit gini. Nah, ini ketika mandinya sambil berdiri maka bagian dalam tidak teraliri oleh air ketika mandi besar. Nah, ini rawan mandi besarnya tidak sah. Makanya dalam mandi besar itu harus ada posisi sambil jongkok agak ngeden sedikit seperti orang mau BAB, sambil digoyang, disiram. Jadi semuanya selempitan itu, lekuk tubuh ini harus kena air semua. Ini dalam kuku semuanya, terus telinga, terus ini, semuanya. Pokoknya anggota yang tampak, yang dohir, ketika dari luar itu kelihatan maka harus terbasuh semua. Itu caranya mandi besar. Dan kalau tidak ada air ya tayamum. Dan tayamumnya itu tidak seperti mandi, karena sempat juga terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat menyandang hadas besar. Nah, ketika nyari air mau mandi besar tidak ada air, akhirnya tayamumnya apa? Seluruh tubuhnya dikasih debu. Seluruh tubuhnya dikasih debu. Ya untungnya Rasulullah masih hidup, Rasulullah masih ada. Jadi Masya Allah para sahabat itu kejadian-kejadiannya aneh, dan diberikan solusi oleh Rasulullah SAW bahwasanya untuk tayamum itu tidak harus atau cukup dengan mengusap wajah dan tangan saja, walaupun itu hadas besar, karena tayamum itu listibahatis sholat, agar diperbolehkan sholat. Nah, itu kalau mandi besar niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala, nggak usah takbir ya. nggak usah takbir ya. Ini pertanyaannya tadi, bagaimana hukumnya junub ketika di siang Ramadan atau setelah hubungan dewasa terus ketiduran. Ini berarti nggak sahur ini, nah, bisa jadi habis makan sahur terus ketiduran, belum sempat mandi. Ini ya, ketika seseorang itu menyandang hadas besar belum mandi terus makan, ini hukumnya makruh. Nah, hendaknya mandi dulu baru makan. Wallahu a'lam. Ini menurut ulama-ulama yang ahli sir itu katanya bisa menyebabkan fakir. Kalau mandi hikmahnya apa? Tubuh itu fresh lagi. Jadi tenaga yang terforsir itu ini bisa kembali dengan mandi. Itu rahasia ilahi itu. Nah, saya kira cukup. Jadi puasanya orang yang junub tetap sah, puasanya diteruskan saja dan tidak wajib qada. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.